adalah tantangan dalam meningkatkan keterlibatan siswa pada pelajaran matematika. Latar belakang adalah Ibu Ida adalah seorang guru kelas di sebuah sekolah dasar. Ia mengeluhkan bahwa banyak siswanya tidak tertarik saat pelajaran matematika. Beberapa siswa cenderung pasif, tidak mau bertanya, dan tampak kebingungan dengan materi. Ibu Ida merasa frustasi karena upayanya untuk menjelaskan materi secara mendetail tampaknya tidak cukup efektif untuk membuat siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Ia meningkatkan keterlibatan dan partisipasi siswa dalam pelajaran matematika. Langkah-langkah coaching itu tahap awal adalah membangun kepercayaan dan memahami situasi. Oke, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Ibu. Wah Bu Ida, kok sekarang kelihatannya gak seceria biasanya. Saya dengar Ibu sedang menghadapi tantangan dengan keterlibatan siswa di kelas matematikanya ya Bu. Mau Ibu mau ceritakan lebih lanjut dengan saya? Iya nih Bu, di kelas saya tuh banyak siswa yang pasif sekali ya ketika pembelajaran matematika itu Bu. Oh iya, saya sangat mengerti. Pasti Ibu khawatir ya Bu ya. Iya. Jadi menurut Ibu kelas matematika itu yang idealnya seperti apa ya Bu? Apa sih yang ingin Ibu capai gitu sebenarnya? Jadi saya tuh inginnya di kelas itu yang khususnya untuk pelajaran matematika ya yang terasa sekali itu matematika. Jadi siswa itu ingin lebih mempunyai keberanian untuk bertanya, lebih banyak untuk berdiskusi, dan juga di mereka itu tidak merasa takut ya untuk belajar matematika. Dan saya ingin itu matematika itu hal yang menyenangkan atau pelajaran yang menyenangkan gitu. Iya, apa ya Bu ya, sangat bagus sekali itu tujuannya ya, yang ingin dicapainya, benar sih ya Bu ya. Jadi biar anak-anak itu lebih berani bertanya ya gitu ya, lebih banyak diskusi dan tertarik dengan materi, juga menjadikan pelajaran matematika itu sangat menyenangkan ya, bukan menakutkan gitu ya Bu ya. Oke, nah mana nih Bu, kalau emang sekarang tuh situasi di kelas tuh kalau lagi belajar matematika seperti apa gitu Bu? Ya di kelas saya tuh kalau pembelajaran matematika itu ya belum kondusif ya Bu. Saya tuh ketika saya mencoba menjelaskan sejelas mungkin pembelajaran, tapi ya kayaknya tetap saja mereka itu tidak merasa tertarik gitu, atau bahkan cenderungnya bingung gitu. Dan itu hal yang membuat saya frustasi karena sepertinya mereka itu tidak memahami materi yang saya sampaikan gitu Bu. Iya baik, saya mengerti yang Ibu rasakan ya. Aduh, betapa frustasinya Ibu ya melihat anak-anak seperti itu. Pernah nggak dulu ya seperti ada momen gitu, momen-momen tertentu saat siswa itu terlihat tertarik gitu, terlibat di dalam pelajaran gitu. Khususnya di matematika, pernah nggak ada momen tertentu tuh? Kayaknya pernah deh hal itu. Dulu tuh ketika saya pembelajaran matematika itu pernah dengan, kalau tidak salah itu dengan permainan ya. Permainan, ada permainan juga, dan ada saya tuh buat kuis gitu ya. Jadi kayaknya anak-anak itu tertarik loh Bu. Ketika saya menerapkan permainan dan kuis itu, kayaknya ada menimbulkan ketertarikan dari anak tersebut. Tapi ya saya balik lagi ketika pembelajaran biasa ya seperti itu lagi, pasif lagi gitu.
betul sekali ya Bu ya. Idenya bagus tuh, lebih menarik minat anak ya Bu ya dengan permainan itu. Itu apa sih Bu yang bikin bikin mereka tertarik gitu pada saat itu? Sebenarnya apa sih, ada hal apa yang sehingga mereka tuh tertarik dengan kuis atau permainan seperti itu? Kayaknya sih dalam mungkin ada tantangan tersendiri mungkin ya itu. Jadi pembelajaran matematikanya itu menimbulkan tantangan yang ada ketertarikan. Nah, ketertarikan untuk siswa. Berarti apa namanya itu teh ada kerjasama antar temannya, terus ya dalam hal itu saya itu kadangkala pembelajaran matematikanya itu terlalu kaku mungkin ya. Saat ini tuh ya mungkin ya. Nah, jadi membuat mereka itu kehilangan minat gitu untuk pembelajaran matematikanya gitu. Iya, padahal itu keren sekali ya Bu ya. Dengan permainan dan apa tadi kuis gitu. Jadi menurut Ibu itu salah satu tantangan utama adalah bagaimana membuat pembelajaran matematika itu lebih menarik lagi ya bagi siswa. Jadi bukan hanya memberikan penjelasan gitu ya Bun ya. Iya. Nah, jadi saya itu inginnya itu anak-anak di kelas itu aktif ya Bu. Aktif dan kalau misalkan ada yang tidak dipahami, ada yang tidak dimengerti, saya itu inginnya itu anak-anak aktif untuk menanyakan apa materi ini. Jadi nggak diam aja itu anaknya. Jadi saya tuh nggak tahu anak itu mengerti atau tidak gitu. Jadi saya tuh ingin anak-anak itu aktifnya itu ketika tidak memahami pembelajaran itu ya adalah yang bertanya, menanyakan materi apa yang kurang dikuasai gitu, materi apa yang tidak dipahami gitu. Iya. Nah, mungkin sekarang kita ini ya Bu ya, kita pikirkan mungkin ada beberapa pendekatan yang bisa dicoba gitu ya. Kira-kira apa ya Bu yang ada di pikiran Bu Ida nih yang lebih menarik lagi dan interaktif lagi selain tadi permainan dan kuis tuh? Kira-kira apa lagi? Mungkin selain permainan dan kuis itu mungkin saya harus menyiapkan alat peraga mungkin ya. Iya betul. Alat peraga yang inovatif dan bervariasi juga gitu untuk menarik siswa untuk bisa memahaminya. Terus ya selain itu juga ada ketika menggunakan IT ya, fokus juga kan gitu bisa ya nanti diputarkan videonya gitu Bu. Ih keren Bu, itu ya pasti akan menarik sekali ya karena kan ya anak-anak sekarang gitu ya kan sesuai dengan zamannya gitu kan mainannya tuh teknologi gitu ya, gadget gitu seperti itu. Pasti ya itu sangat untuk kan menarik sekali. untuk gadget juga kan bisa ya di aplikasi matematika yang bisa interaktif tuh. Betul, itu ada kan ya, bisa nyari gitu kan. Terus selain itu ya Bu, selain dengan menggunakan teknologi gitu, aplikasi matematika kayak gitu, kira-kira strategi apa lagi nih yang menurut Ibu tuh bisa melibatkan siswa dalam pembelajaran sehingga semuanya aktif gitu Mbak? Ya dalam itu pembelajaran di kelas tentunya kan ada penggunaan teknologinya juga. Nah untuk mengaktifkan siswa dan adanya kerjasama antar siswa itu bisa dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil gitu ya untuk memecahkan masalah bersama. Kalau kelompok kecil kan otomatis nanti akan ada timbul kerjasama dan tanggung jawab gitu. Ini saya mau membukakan ini, saya mau membukakan ini saya mau mengerjakan ini gitu. Jadi dalam kelompok itu nanti akan menimbulkan keberanian siswa itu gitu.
Iya, bagus-bagus sekali ya Bu ya. Dengan menambahkan unsur permainan, terus kelompok gitu ya, diskusi dalam kelompok juga. Teknologi itu apa dalam beberapa pelajaran ke depan itu pasti sangat menarik sekali ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan ya, dengan cara itu, saya bisa menerapkan ya, mulai dari, apa namanya, metode-metode yang tadi saya sebutkan itu, gitu. Nah, keren soalnya Bu ya. Nah Bu, nanti bagaimana tuh Bu kan setelah mencoba pendekatan baru yang ini yang barusan tadi, Iya. nanti bisa mengukur keberhasilannya tuh seperti apa ya? Indikatornya tuh yang seperti apa yang bisa Ibu Ida gunakan tuh? Oh iya, heeh, jadi untuk mengukur keberhasilan yang tadi saya, metode yang saya gunakan itu, ya pendekatan-pendekatan yang saya gunakan itu, tentu akan, menghasilkan apa yang saya harapkan gitu ya. Dan indikatornya itu bisa dengan mengamati, lebih banyak siswa yang bertanya dan berdiskusi selama pembelajaran gitu ya. Mungkin juga saya meminta mereka mengisi kuis nanti di akhir pembelajaran untuk melihat, sampai mana, pemahaman mereka, apakah ada peningkatan atau misalkan, tidak, dan saya harapkan itu, ada peningkatan gitu untuk, mengukur tingkat keberhasilan saya. Iya, bagus sekali ya Bu ya, itu cara yang tepat untuk mengukur keterlibatan mereka gitu ya. Eh, Sungguh keren sekali ya Bu ya tadi rencana-rencana dan strategi-strateginya gitu ya nanti Ibu Ida akan coba gitu ya. Eh, Kira-kira kapan nih Bu akan ini mulainya gitu Bu? Ya, secepatnya ya, paling mungkin besok itu, saya mempersiapkan dulu, metode-metode pembelajaran yang tadi saya sebutkan itu ya, saya persiapkan RPP-nya, saya persiapkan lagi, media ajarnya gitu. Hmm. Dan kemungkinan untuk ini 2 hari ke depan lah saya untuk melaksanakan hal itu. Oke siap, mungkin nanti kita atur lagi ya pertemuan kita ini 2 minggu depan lah ya untuk Boleh meninjau boleh. hasil dan melihat bagaimana nih strateginya berjalan apa tidak gitu ya. Iya iya iya. Anak sudah bisa terlibat langsung di Iya pembelajaran iya. ini gitu ya. Setuju Bu? Setuju, Bu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sampai mana, penerapan metode yang saya gunakan itu, apakah peningkatan atau tidaknya, ya, Bu. Oke siap, silakan Ibu persiapkan aja dulu ya. Eh, Iya Baik Bu, Ibu iya persiapkan dulu ya. Barangkali Ibu ini nanti kita 2 minggu lagi ya ketemu ya. iya, siap siap. Tanggung jawabnya komitmen. Eee, 2 minggu kemudian kita bertemu lagi. Eh, saya bertemu dengan Bu Ida. Oke, kita mulai. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam, Ibu. Insya Allah cerah sekali Bu nih hari ini Bu. Iya. Wah, bagaimana nih pembelajaran matematikanya nih 2 minggu terakhir nih pasti ada kabar gembira nih Bu. Boleh dong Bu cerita berbagi dengan saya. Iya, ini kabar gembira ya, Bu, setelah, saya melaksanakan 2 minggu belakang gitu ya, saya sudah ada melihat peningkatan, dilihat dari keaktifan siswa-siswa gitu saat ada permainan dan kelompok diskusi gitu ya. Nah, mereka itu jadi lebih berani bertanya, meski ya masih ada juga, beberapa yang masih pasif, yang mungkin masih malu atau masih belum, bisa memahami gitu. Tapi secara keseluruhan itu suasana kelas itu lebih hidup gitu. Oh, Insya Allah ya keren ya Bu ya. Pasti bagus sekali ya Bu ya. Nah, apa nih menurut Ibu yang membuat pendekatan ini berhasil Bu? Jadi saya itu, merasa siswa itu lebih suka jika mereka itu terlibat langsung gitu ya, dan suasana kompetitif atau bekerja dalam kelompok, membuat mereka itu merasa lebih nyaman, dan penggunaan alat peraga juga membantu menjelaskan
konsep-konsep yang sulit gitu. Jadi mereka dapat lebih mengerti gitu. Iya ya, keren sekali ya Bu ya, itu luar biasa banget gitu. Apakah ada tantangan Bu yang Ibu hadapi gitu selama penerapan metode baru ini? Ya mungkin penerapan ini saya butuh lebih banyak variasi dan membutuhkan banyak ide untuk permainan dan ataupun alat peraga agar siswa tidak merasa bosan. Iya ya, tentunya seperti itu ya, harus lebih kreatif lagi ya. Mungkin kita bisa eksplorasi gitu lebih banyak lagi sumber daya atau alat gitu yang bisa digunakan untuk Iya. pembelajaran berikutnya gitu. Apa Ibu tertarik Bu untuk mencoba hal itu Bu? Jadi hal itu menantang saya untuk selalu mencari variasi-variasi lain dan tentunya saya ingin tahu bagaimana reaksi-reaksi nanti siswa saya ketika saya membawakan permainan atau alat peraga yang baru gitu. Jadi penasaran saya tuh. Masya Allah ya Bu ya, hebat Bu Ida nih. Memang mungkin harus seperti itu ya Bu ya, biar pembelajaran matematika itu tidak menakutkan gitu ya. Jadi bisa mereka senang gitu kalau ketemu dengan pelajaran matematika itu. Oke. Wah, semangat ya Bu Ida ya. Terus mengeksplor segalanya sumber daya maupun apapun gitu ya. Supaya anak-anak lebih menyukai matematika gitu ya. Senang belajar. Tidak menakutkan lagi gitu untuk matematika. Betul, iya, semoga Ibu terus melihat gitu ya peningkatan dalam keterlibatan siswa. Bisa jadi contoh juga buat di kelas-kelas lainnya ya Bu ya. Oke. Allah, seru sekali ya Bu ya. Tetap semangat Bu Ida. Keren banget. Oke. Terima kasih ya, sama-sama Bu Ida ya. Udah lega ya Bu ya? Alhamdulillah lega sekali bisa berbagi tentang apa yang saya alami kesulitan dan secara tidak langsung saya bisa ini mengeksplor semua yang diperlukan. Ya, pokoknya terus berkarya ya Bu ya. Iya, siap. Bismillah. Semangat. Semangat, selalu semangat. Oke, semangat tuh Bu. Terus berkarya bila ada lagi kegiatan. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.